Terus dari Pak Jokowi 130. Iya. Dari pihaknya Saya tidak tahu. Viva sama Mas Roy Anggap kurang lebih aja keseluruhan 175 lah. Punya saksi dia. Yang ini bakal lama, Mas. Mungkin 3 tahun mungkin. 3 tahun sidangnya. Iya. Kenapa? Nanti saya beritahu kenapa. Salam sehat buat kita semua, sahabat Alo Gunawan dimanapun Anda berada. Mari kita coba dengar sekilas tentang perdebatan yang sangat sengit tentang persoalan dugaan ijazah palsu Jokowi. Pengacara ataupun kuasa hukum dari Roy Suryo dan Viva mengungkap bahwa persoalan ijazah Jokowi yang diduga palsu akan memakan waktu sangat lama persidangannya, mungkin saja hampir lebih dari 3 tahun. Mari kita coba dengarkan sahabat-sahabat saya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan like channel ini. Yang ini bakal lama, Mas. Mungkin 3 tahun mungkin. 3 tahun sidangnya. Iya. Kenapa? Nanti saya beritahu kenapa. Kemudian alasan Mbak, kenapa? Alasan Sidang tidak, ini bisa lama sebentar, sampai 3 tahun. alasan tidak ditahannya itu tadi kan disinggung. Ya intinya lama sekali lah ini. Iya. Kenapa? Karena saksinya 135 orang. Dan itu harus dihadirkan semuanya? Ya harus dong. Kalau tidak dihadirkan kenapa? Kan jadi pertanyaan. 135 orang, kemudian dari kita anggap aja 150. Oke. Kami biasanya, tim kami Bentar, itu 100 dari Pak Jokowi 130. iya. Dari pihaknya Saya tidak tahu. Viva sama Mas Roy Anggap kurang lebih aja keseluruhan 175 lah. Punya saksi dia. Kita saksi 30. Mereka nggak punya saksi kok. Kami sudah ajukan saksi. Enggak, saksi itu pada persidangan, Mas. Bukan pada penyidikan. Ya. Pada penyidikan. Tidak Saksi paham. dari pihaknya Betul, Mas saksi Roy dari bilang pihak- yang tidak paham ikut bicara. saksi buah Orang ini nggak usah dengerin lah. Saksi itu kami hadirkan Buang aja, pada waktu sampah. persidangan. berapa jumlahnya Tidak nanti? harus di BAP. Rencananya berapa? Kami berapa kira-kira? Kurang lebih 100? Ukur, kira-kira berapa dari kita? Sama kira-kira 150, 150. Anggap aja 150. Luar biasa. Sebentar. Jadi Kami hampir itu- 300 lah. Kami itu sidang itu kalau tim kami 2 orang atau 1 orang itu sampai malam. Kami betul minta pertanggungjawaban mereka saksi-saksi sampai malam. Anton Permana yang kami pegang nggak sampai 20, 15 orang. 1,5 tahun itu sidangnya. 66 kali, kebayang nggak ini? 150 keanggap aja 1 minggu sekali, kali 7 berapa? Tolong dihitung. 1.000 lebih. Sedangkan 1 tahun ini baru 36 hari. Jadi sidang ini sampai mungkin penggantian presiden tahun depan. Itu fakta. Kami akan buat seperti itu nanti. Jadi jangan dianggap enteng. Sebenarnya dengan menghadirkan banyak saksi, menghadirkan banyak bukti surat di sini, itu blunder buat mereka. Keuntungan buat kita. Dan ini sebenarnya baru start. Ini baru mulai, bukan akhir daripada cerita. Ini baru mulai. Karena kami pengacara boleh berbicara, boleh menggali, boleh menguji 709 ini. Jadi ini kami akan tanyakan ke Pak Jokowi semua ini. Apa contohnya? Ya contohnya ini KRS-nya, ijazah, oh banyak Mas. Bukan cuma ijazah. 709 ini yang akan berbicara nanti. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Itu pasti. Oleh sebab itu pada waktu Anton Permana balik lagi, pelapornya itu 5 kali kita hadirkan. Bukan cuma sekali, 5 kali. Sampai sore kata hakim sudah selesai. Belum, ya, kalau gitu minggu depan. Itu baru pelapornya. 1 bulan. Nah, apalagi ini. Jadi oleh sebab itu kenapa jaksa tidak menahan? Saya paham. Seperti yang dikatakan. 1, ini sudah menjadi isu global. Bukan nasional lagi. Ini mungkin ada CNN, ada Al Jazeera mau hadir. Isu global ini. Kemudian jaksa tidak mau mengambil alih bulian-bulian polisi. Kalau ditahan kan dilanjutkan nanti bulian-buliannya. Yang kedua, jaksa yakin jika ini disidangkan akan melebihi masa tahanan. Lepas juga. Tapi yang punya nama nanti hakim yang melepaskan. Jaksa nggak mau. Oleh sebab itu dia tidak ditahan. Dia ambil jalan tengah.
nothing tulus buat dia. Tidak ada ruginya dengan dibebas, tapi sidang. Makanya kami sebagai lawyer, keluarga diminta jaminan, kami jamin. Jadi ingat, bukan penangguhan, tidak ditahan. Oke. Saya mau tanya pada Anda, Bung Al-Khatiri. Anda akan membuat sidang nanti menjadi ajang pembuktian apakah ijazah Pak Jokowi asli atau palsu? Ya pasti dong. Itu yang paling utama. Ijazah itu kan nggak tiba-tiba ada, Mas. Apalagi di perkuliahan. Ada peristiwa, ada temannya. Dan temannya kan kami juga ada juga ijazah-ijazah pembanding. Kami sudah siap. Banyak juga, puluhan juga yang kami akan compare nanti. Dan kami akan uji. Apalagi ada isu katanya ijazahnya hilang dan sebagainya. Hilang kan banyak konsekuensinya. Harus ada laporan polisi dan sebagainya. Polisinya kita hadirkan. Iya. Sebentar, saya belum selesai bicara. Dan Oke. saya sudah lama loh, jam 11 ini udah. Silakan. Tolong hargai. Ya. Satu hal lagi. Kemudian saya minta ditayangkan pasal-pasal di sana itu. Saya sudah minta tadi ke admin, barangkali bisa ditayangkan. Silakan. Nanti kita Jadi sambil begini, Mas. Ya. Ini jaksa tidak mau melanjutkan pelanggaran-pelanggaran dan ketentuan-ketentuan yang dilanggar oleh kepolisian. Di antaranya, bayangkan yang namanya itu 310 ya. Ya ini. Sebentar, sebelum saya bicara itu, ya kan? Bung Tidak. Al-Khatiri keberatan kalau di sini Boleh. kalian sambil bicara nggak apa-apa. Ada yang mau nganter? Enggak ya? Saya agak grogi nanti. Terima kasih. Ini kenapa saya tayangkan supaya pemirsa juga baca. Coba dibaca. Pakai logika umum lah, nggak usah logika. Ini memang 310, kemudian yang KUHP baru itu 433. Isinya sama, kurang lebih. Seperti ini yang lama ya. ini yang lama. Tapi ini konon kabarnya ada di dakwaan. Betul, kata jaksa kemarin kan. Kita dapat informasi. Barang siapa bla bla menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnya terang supaya hal ini diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana dengan denda paling banyak 4.500. Ini yang lama. Coba to the point langsung ke ayat 3. Tidak merupakan penyemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum. Jadi ini semua tidak ada jika ini demi kepentingan umum. Artinya gini, Anda menilai bahwa apa yang dilakukan Mas Roy untuk kepentingan umum? Ya, kan ini Gimana kan ijazah umum? publik. Publik itu kan bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya apa? Umum. Nah, gimana? Dan ini dilindungi. Ijazah itu publik maksudnya? Iya, ijazah ini kan ijazah yang digunakan untuk menjadi presiden. Oke. Itu ijazah publik yang mana ada di Undang-Undang KIP. Oke, sehingga mempertanyakannya, mengujinya adalah bentuk untuk kepentingan umum. Sekarang saya mau tanya, apa sih kepentingannya Roy? Apa sih kepentingannya Tifa? Nggak ada. Semua untuk rakyat dan masyarakat. Karena sejak awal isu ini ada. Sampai ada persidangan yang 6 tahun itu dengan bukti fotokopi, kebayang nggak? Itu fakta. Coba ini zong ini. Karena ini merupakan kepentingan umum. Umum itu kan bahasa Inggrisnya public kan? Oke. Pasal berikutnya loncat aja langsung to the point. Ini, coba dibaca. Setiap orang, pasal 32 ya, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan, merusak, menghilangkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau elektronik milik orang lain atau milik publik. Pertanyaan saya, apakah Mas Roy ini merubah? Kalau merubah itu awal dan akhir beda. Sama sekali Dia tidak. hanya mengkaji, menganalisa. Dia tidak merubah. Mana buktinya? Berubah ijazah Jokowi? Enggak kan? Dan nggak ada melakukan transmisi itu. Dan satu hal lagi, informasi elektronik. Jadi siapa yang memiliki informasi elektronik? Apa Jokowi pernah mengupload? Jadi informasi elektronik itu milik siapa? Milik Dian Sandi.
Ngerti maksudnya? Jadi yang dimasakan bukan hanya dokumennya, tapi dokumen dan informasi elektronik. Jokowi tidak pernah mengupload. Lah pertanyaan saya, siapa yang memiliki informasi ini? Dian Sandi, bukan Jokowi. Saya mengupload fotonya Michael Jackson. Informasi elektronik. Milik siapa itu? Saya, bukan milik Michael Jackson. Ya kan, apalagi katanya Jokowi tidak mengakui katanya itu ijazahnya. Lah mau lebih jauh lagi. Inilah yang membuat jaksa itu lama. Bukan masalah bukti, bukan masalah unsur deliknya tidak kena. Pasal berikutnya. Ini pelajaran ya, gratis ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, perubahan, menghilangkan, merusak informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Jadi dari sesuatu yang nggak benar dijadikan otentik. Berarti mereka ini berjasa membuat jasa yang palsu dijadikan otentik. Dan pasal ini jadi diterapkan, ini pengakuan dari pelapor bahwa ijazahnya palsu. Dirubah menjadi otentik. Ini masalahnya, Mas. Kalau kita cuma ngomong, masyarakat tidak tahu, makanya saya kasih tulisan. Coba jelas. Ini. Oke, baik. Belum selesai. Belum selesai. Oke, satu poin lagi ya. Oke.